Ya coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam coy. Ya, jadi di sini PT Artanata ya atau enggak ada Artanata ini kan mau ngadain podcast lah kayak gitu. Ya. Nah jadi perkenalan diri dulu. Nama gue Faisal. Di sini gue sebagai desain grafik and photographer. Gila jago lu. Nah di samping gue ini Iya. perkenalkan ya. Oke, semuanya halo. Kenalin nama gua. Ini nama lengkap apa nama panjang nih? Nama lengkap. Oke, nama Karena lengkap. nama lengkap sama panjang sama aja. Iya, maksudnya nama lengkap apa nama panggilan nih? Nama lengkap aja dulu. Oke, nama gua Muhammad Reza Saputra. Tapi teman-teman gua bisa manggil Raja. Gua kebetulan sama Faisal ini satu kampus waktu itu. Ya, tapi teman-teman gua biasa dikenal sebagai ya desainer gratis karena ya gua senang ngedesain itu kurang lebih. Jadi kan gue di Artanata ini kan sebagai desain grafis ya. Nah, faktanya ini yang ngajarin desain grafik ini si Reja. Emang iya ya? Iya kan kalau lu masih ingat yang ketika lu dapat project dari sebuah kampus. Lu nge-front end. Oke, iya, inget gua tuh, inget banget. Ketika lu nge-front end, gue juga ikut front end kan. Iya benar. Ternyata di sebelum front end ini sebelum bahas kekodingan ada namanya UX design. Iya benar. Nah, ya kan UX UX design. iya. Nah, disitulah gue tahu desain grafik kan. Dari dia juga. Jadi emang Reja ini teman satu kampus gue kan. Gokil sih. Satu kampus selama 4 tahun, terus satu organisasi, menongkrong juga masih sekarang. Mantap. Sekarang sampai di sini aja bareng ya. Iya bareng. Iya, Kan ya. karena emang ahlinya kan jadi ibaratnya dia kayak sepuh, gue senior gitu. Gokil. Nah kayak gitu juga kan lu di desain grafik ini udah terjun berapa lama aja? Kalau gua sih sekarang udah lebih tepatnya ya 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan? Iya, jadi gua itu awal berdesain tuh tahun 2017 bulan Maret kemarin. Berarti bener dong 4 tahun 2 bulan ya? Iya, 4 nah, tahun 2 bulan. Itu mula gua desain dan itu pun gua desain itu juga emang karena gua waktu itu kan masuk organisasi sama Ical. Jadi gua dituntut kayak harus bisa desain karena emang udah kebutuhan gitu kan, kebutuhan dari organisasinya. Jadi ya di situ gua mulai belajar gitu. Padahal gua di situ awalnya gimana sih kalau cuma hobi doang gitu, belum kepikiran kalau itu bisa jadi penghasilan gitu kan. Karena ya dulu mahasiswa pikir cuma begitu kan. Nah, semenjak jalan udah sekitar 1-2 tahun lah ya. Nah, di situ gua sadar oh ternyata dengan desain grafis juga bisa menghasilkan sesuatu loh, gak cuma sekedar hobi gitu, tapi bisa lebih dari itu, yaitu passion gitu. Jadi kalau itu dijadikan passion, maka hasilnya akan memuaskan buat kalian yang nantinya mau mendalami profesi itu gitu, lebih gitu. Bayangin bos, 4 tahun 2 bulan berarti ya sebentar lagi mah sarjana ya. Sarjana S1. Ya tapi lu bener sekarang udah lulus kan? Alhamdulillah sih ya, udah. Alhamdulillah kan, lulus bareng juga kan sama gua. Nah jadi dia ini 4 tahun 2 bulan ya? 4 tahun 2 bulan lebih tepatnya. Nah ini lu 4 tahun 2 bulan ini, selama 4 tahun 2 bulan kan yang gua rasa kan kerja kan gua awalnya UX designer kan. Iya. UX designer, cuman kan otomatis pasti bakal nyerempet kan kayak ke desain grafik, kayak desain poster, desain banner. Nah lu ini selama 4 tahun 2 bulan ini lu lebih fokus kemana gitu kan? Ranah lu lebih ke apakah desain aplikasi, desain banner atau yang lain? Oke. Ini gue jawab ini ya per step dulu ya, berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi yang tadi gue bilang, gue awal desain tuh awalnya cuma hobi. Ditanya fokusnya apa waktu itu, gue ya belum kepikiran karena kan cuma sekedar hobi dong. Jadi waktu itu emang apa aja gue desainin, logo, banner, poster atau yang sejenisnya itu. Jadi dulu gue semua gue desainin. Yang tadi gue bilang, setelah gue jalan 1-2 tahun dengan gue bisa mendapatkan penghasilan gitu, jadi gue di situ sadar gitu, gue ternyata kayaknya lebih cocok di desain konten, kayak konten sosmed. Jadi yang sifatnya itu mengiklankan produk gitu. Jadi gimana caranya nanti audiens itu ketika melihat desain yang kita buat, dia tuh langsung kayak tertarik, kayak wah pengen nih, ayo nih, kayak dia tuh kayak mau gitu secara langsung tanpa dipaksa. Nah jadi sampai sekarang pun ya gitu masih mendalami fokusnya di lebih ke konten gitu, konten sosial media atau yang lain yang sejenis seperti itu sih.
Berarti ya kayak misalnya poster, logo gitu kan. Karena emang gua waktu itu emang di lingkungan sekitar gua, entah itu di kampus kan atau di dekat rumah gua, emang kebanyakan teman-teman gua itu emang requestnya pada minta dibuatin gitu kan. Jadi gua rasa sih kayaknya bagus juga kalau gue dalemin lagi karena peminatnya banyak yang butuh. Jadi ya gue akhirnya di situ setelah jalan desain selama tahun kedua gue langsung tahu ide, gue coba fokus di desain konten gitu. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah gue masih dipercaya oleh orang-orang yang pernah desain ke gue gitu sih. Berarti 2 tahun lah ya, lu 2 tahun kayak misalnya coba kan terus nyakinin diri, terus lu akhirnya ibaratnya kayak buka-buka jasa-jasa kecilan lah, jasa teman dulu. Nah ini soal jasa teman, oke. Gua pernah dibayar desain tuh paling murah cuma seharga pulsa 10.000. Ya udah. Karena gini ya, gue pikir dulu 10.000 tuh kayak udahlah cukup banget lah, minimal buat panjangin pusi apa sih namanya tuh kalau apa sih buat jajan. Nah, bukan jajan, apa sih kalau di pulsa panjangin waktu tenggang ya. Waktu itu gue pikir lumayan lah ceban buat panjangin tenggang waktu pulsa kan. Ya udah gue terima. Itu desain pertama gue tuh bikin banner buat teman-teman. Jadi teman SD gue pernah order desain ke gue. Itu dia punya UMKM tentang bakso gitu. Gue lupa sih namanya apa. Nah dia pesen ke gue. Nah di situ gue ya pertama kali dapat ya gitu penghasilan pulsa cuma 10.000. Tapi gue pikir ya apa-apa lah itu buat awal banget ya segitu buat gue ya masih hal wajar itu buat pemula. Ya bersyukur lah gitu ya. Bersyukur banget. Yang tadi gue bilang yang penting 10.000 tuh gue pikir lumayan ini buat perpanjang tenggang pulsa waktu lah. Nah daripada enggak sama sekali kan gitu kan. Nah, apalagi masih pemain baru gitu kan, masih awal-awal gitu kan. Jangan gede-gede dulu deh. Ada prosesnya semuanya gitu. Berarti kita misalnya mau buka jasa misalnya kayak desain grafis gitu, kayak misalnya mau buat desain poster, logo gitu, awal mula ini nggak perlu harus dana gede ya, yang penting kepercayaan dulu lah. Benar kan. Dana gede itu mustahil. Ya, maupun misalnya bayarnya ceban, yang penting syukurin kan. Syukurin dulu aja. Cuman biasanya kan kalau temen yang baik itu ya misalnya temen buka jasa, bayarnya jangan ceban juga dong. Seharusnya kan begitu. Iya benar-benar. Iya, kan? Iya sih emang sih harusnya jangan begitu. Seharusnya kan temen misalnya lagi ngebuka jasa, misalnya desain logo lah, misalnya 50.000 kan. 50.000 ya bayarlah 60.000. Temen baik kan. Kayak gitu, jangan tiba-tiba mintanya 10.000, keterlaluan namanya. Iya gitu benar. kan. Gue setuju. Ya mungkin dia mah enak kan, tinggal gue pengen bikin kayak gini kan, lu tinggal potong set potong, padahal mah kan nggak gitu konsepnya kan. Betul. Gitu. Jadi ya harap dimaklumi gitu, bahwa sebenarnya di dunia ini sebenarnya juga nggak ada yang gratis men gitu. Iya benar. Kencing aja bayar ya. Gitu kan. Iya. Nah terus sekarang ini lu lebih fokus, apakah lu lagi sedang freelance atau lu sedang full time atau gimana? Kalau sekarang sih statusnya freelance, jatuhnya sih freelance karena ya gitu, gue sehari-hari ya masih kerja serba di rumah. Kalaupun gue keluar emang kalau emang lagi butuh doang. Gue proyek kan ya sekedar dari kampus ada, dari teman-teman sosial media juga ada. Intinya kalau sekarang gue freelance iya mengandalkan situs-situs yang ada gitu, yang emang dimana dia tuh yang tempat buat menjual jasa gitu. Nah, gua salah satunya di situ pemain kayak bersaing lah gitulah. Kayak di situ ya. Terus kalau freelance ini sebenarnya juga kan awalnya gue itu sebenarnya itu lulus ini pengen freelance, freelance kan. Cuman rezeki berkata lain kan, gue malah dapat full time kan, dan itu pun patut dipersyukuri kan, atau harus disyukuri juga. Nah, suka duka lu sebagai seorang freelance graphic designer itu apa? Dari suka dulu. Oke, dari suka. Sukanya yang paling gue suka kerjanya bebas. Jadi bebas itu maksudnya lu kerja nggak harus terpatok oleh harus mulai jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Lu kerja boleh jam berapa jam, entah lu mau jam 12 siang kayak atau jam 1 siang kayak atau bahkan malam kayak. Intinya selama nanti ada proyek masuk dan dikasih deadline hari tertentu, itu harus selesai di tepat waktu gitu aja. Itu yang paling gue sukain kalau freelance ya. Kalau dukanya itu paling gini, kalau lagi nggak ada project kosong ya kita beranggap kayak
kosong nih nggak ada project nih, kita harus kayak antusias nih, kita cari klien lagi mana nih yang emang lagi membutuhkan desain. Nah kita sebagai pemain freelancernya gitu, kita ya nyari-nyari aja gitu di situs atau di mana gitu yang emang nanti sekiranya dia lagi mencari orang desainer grafis gitu. Nah kita yang freelancer juga harus bisa bersaing, karena kita nggak cuma satu bersaing dong. Iya. Banyak banget, ratusan bahkan ribuan kali ya di Indonesia doang gitu loh. Nah itu gimana caranya lu bersaing sama banyak orang di situs-situs online, dan ya gimana caranya juga lu bisa mendapatkan hatinya klien gitu, bahwasanya klien tuh suka sama jasa lu, klien lu suka sama hasil yang diberikan oleh dari klien sesuai ekspektasi gitu dan lain-lainnya gitu. Kalau ditanya dukanya gitu sih. Kalau lagi kosong project ya kosong, bener-bener kosong. Jadi kayak bener-bener kayak enggak ada kerjaan gitu. Enggak ada kerjaan. Ibaratnya kalau freelance ini tentatif lah ya. Tentatif banget. Lu mau kerja jumpalitan gimana? Iya bener. Lu ya gitu emang enak sih, bener sih. Kebanyakan orang emang bilang freelance tuh enak banget emang. Gua ngakuin enak karena gua pernah ngerasain kayak gitu, kerja nggak terikat oleh waktu. Yang paling pasti lu kerja yang tadi gua bilang, lu jam berapa aja nggak apa-apa, jam berapa aja penting kalau project dikasih hari tertentu deadline-nya udah lu selesaiin gitu. Karena kalau enggak ya bisa jadi kacau, berantem sama klien. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kalau misalkan menyepelekan deadline gitu. Nah klien udah bakal sedikit demi sedikit mundur dan mencari desainer yang lain, dan itu jadinya kita nih yang jadi freelancer tuh bakal jadi turun reputasi. Iya benar sih. Walaupun freelance bebas, cuman pakai aturan juga. Bener. Emang sih kerja bisa di mana aja jam berapa, cuman kira-kira ada spare waktu lah ya kan. Kira-kira santainya kapan, belum mulai sibuknya kapan segala macam kan gitu kan freelance. Dan dukanya emang itu ya, kalau misalnya emang nggak ada project, hampa rasanya. Hampa banget. Kosong gitu. Hampa banget. Kan. Kitanya juga yang harus gerak, bukan nunggu klien yang minta. Jadi kitanya harus gerak gitu. Kita lobby klien, misalkan klien butuh apa nih, nah kita bisa kayak melihat apa yang dibutuhkan oleh klien. Misal klien butuh A, nah kita memenuhi kebutuhan A-nya gitu sampai dia merasa ini sesuai kriteria dia gitu. Kita yang harus gerak, bukan kita jangan nunggu, tapi kita yang harus gerak gitu. Yang harusnya nunggu klien, bukan kita yang nunggu. Karena kalau kita nunggu ya mau sampai kapan ada gitu. Kelamaan kayak gitu. Nah tapi biasanya kalau misalnya emang udah desainer freelance yang benar-benar udah freelance terus emang kliennya banyak, biasanya dia nggak bakal sepi job. Ya yang gue tahu ya, soalnya kan yang gue kan juga suka ikut nimbrungkan sama temen-temen gue yang desain grafik juga kan yang lain. Katanya kalau emang udah terpercaya sama misalnya satu perusahaan dan perusahaan itu seneng, misalnya kita ini dia bakal manggil kita terus, bener nggak kalau gitu? Bener banget kalau gitu. Karena itu tandanya desainer itu emang berhasil yang tadi gue bilang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh klien-klien itu gitu. Jadi ya itu malah harus dipertahankan kayak begitu gitu. Freelance tuh gitu. Gitu sih freelance yang ya gitu, freelance tuh ya pasti ada gitu deh suka dukanya gitu. Kalau mau coba ya coba aja gitu kan. Pasti ya ada enaknya ada enggaknya. Full time pun juga gue ada enaknya ada enggaknya. Apalagi bersaing kan gak cuma satu, banyak banget, bayangin. Apalagi trending desain grafik ini ya terus berkembang kan, nggak stuck di situ. Nah kita juga harus belajar lagi. Harus belajar lagi kayak gitu kan. Nah terus ini kan kita udah ngomongin kan panjang lebar enak suka dukanya. Kira-kira misalnya ada yang mau mulai, bang, gue pengen mulai nih desain grafik. Kira-kira gue awal start itu dari mana ya? Bener-bener awal mulai, misalnya kebutuhan buat ke laptopnya atau enggak software kira-kira enaknya pakai apa gitu kan? Oke. Ini gue cerita kalau gue sendiri dulu ya, kayak gue gimana ceritanya bisa didesain bisa ngedesain gitu kan. Nah kalau gue tadi yang gue bilang gue awal desain tuh 2017 itu kalau tadi soal laptop deh ya, laptop itu dulu laptop gue speknya ya biasa aja tuh dalam arti ya masih penyimpanan rendah serba penuh kalau diisi dikit-dikit aplikasi. Ya konsekuensinya aplikasi kalau dibuka loading mulu, nge-lag bahkan nge-hang, bahkan bisa sampai istilahnya kalau di Windows itu blue screen. Nah itu gue pernah ngalamin itu bahkan hampir setiap hari mungkin kalau bisa dihitung-hitung waktu itu, karena ya itu emang konsekuensi. Jadi
Kalau laptop sih emang sebenarnya jangan berpatok laptop spek rendah jadi malas desain, enggak. Justru kalau gua dulu laptop spek rendah, motivasi gua tinggi. Kenapa? Karena dengan gitu gua harus bisa kayak punya motivasi. Gua oke lah laptop gua spek biasa, tapi gua pengen bisa desain, ya udahlah gue tekunin deh, nggak apa-apa deh, nge-like yang penting gue bisa tekunin, nanti suatu saat gue bakal bisa upgrade laptop. Dan iya alhamdulillah benar di tahun 2018 pertengahan itu gue ya ada rezeki akhirnya gue bisa ganti laptop ya gitu. Oke, selain itu, selain laptop apa namanya, kita juga yang pasti kalau ada yang mau jadi desainer grafis niat sih, bener sih, karena kita jangan berpatok laptop spek tinggi lagi ya, karena ada aja orang pasti yang alasannya gitu kan, apa pengen desain tapi ya gitu kurang niat. Jadi niat itu emang udah paling nomor satu banget deh. Jadi bahkan nggak cuma di desain grafis ya, apapun kalau mau didalami profesinya, niat itu nomor satu banget. Benar-benar. Ya niat itu karena apa dulu. Nah niat itu kita harus punya motivasi lagi. Gue misalnya dulu niat belajar desain grafis karena gue pengen ganti laptop, dan akhirnya gue ganti laptop. Ya itu dong. Nah kalau teman-teman nanti yang mau dalamin profesi yang kayak gue, nah teman-teman harus punya niat karena apa dulu. Jadi itu terserah kalian sih nanti. Kalau gue waktu itu ya gitu, karena gue motivasi gue pengen ganti laptop, jadi gue nanti kalau desain enggak kayak lalu nge-like mulu tuh, gue kesahabatnya emang sih gue akuin. Nah dan itu bakal beda-beda niatnya. Kalau niatnya entah karena gue pengen ini pengen bisa jajan sendiri, ya oke silakan gitu. Jadi itu niat paling nomor satu. Yang kedua belajar sih ya, benar belajar pasti sih. Nah kalau udah niat langsung eksekusi. Karena kalau cuma niat gak ada eksekusi ya kosong. Iya benar sih. Kalau misalnya emang pengen benar-benar belajar, biasanya gini, gue nyampein ini ke gue nge-follow itu akun sosmed gue, rata-rata gue follow yang benar-benar berguna lah buat kerjaan gue gitu kan. Buat kerjaan gue follow. Desain gue tiru kan, ATM kan. ATM iya. Amati, tiru, modifikasi kan. Biasanya emang masih kepake lah itu kan sampai sekarang kan. Gua banget. Begitu kan. Nah biasanya ini kalau kejelekan gue ini ketika gue lihat dia bagus nih, bagus kan. Desain bagus, gue pengen tiru cuman males kan. Kalau saran dari Bang Reza ini, bagusnya ketika lu pengen ngeliat desain bagus, itu langsung aja lu kerjain gitu kan, langsung kerjain. Lu ubah-ubah lah misalkan. Bener. Yang penting kan ngedesain terus kan, jangan gitu, jangan lu biarin diri lu nggak produktif lah kayak gitu. Bener. Ya kembali lagi ke soal ATM. Nah desain itu pasti awalnya ATM. Gak mungkin lo bisa desain baru awal langsung kayak punya imajinasi yang kayak, gue punya imajinasi yang bagus nih. Enggak, karena seorang yang udah senior bahkan punya di atas gua, itu mereka masih mengandalkan yang namanya ATM. Karena sejatinya desain itu pasti selalu butuh namanya inspirasi. Susah kalau kita mengadakan murni dari nol, dari diri kita sendiri. Jadi kita pasti butuh namanya inspirasi. Iya sih, bener sih emang. Nah, jadi kalau buat desain itu ATM gak apa-apa, tapi dengan syarat gini. Desain itu jangan terlalu dipublikasi, dalam arti jangan seolah-olah itu desain buatan lu, padahal itu desainnya buatan orang yang cuman lu itu cuman kayak dicontek doang gitu. Dan itu bakal menyebabkan namanya kayak lisensi gitu sih, apa yang namanya ya? Kena lisensi. Kena lisensi. Jadi nanti dikiranya itu buatan lu, padahal yang buat bukan dia, ada yang lebih bukan dia, pokoknya gitu, bukan dia buat. Takutnya ada dikira mencuri lah, ntar kena denda gitu. Nah soal denda, banyak desainer yang kena kasus begitu, dan kebanyakan yang kena di pemula. Nah jadi maksud gue tuh gini, pemula itu hati-hati kalau mau desain gitu kan. ATM boleh yang gue bilang, cuman ATM-nya tuh buat dia sendiri aja. Jadi desain yang udah kita buat itu disimpan aja buat kita. Jadi yang kita pelajarin itu adalah kita belajar tekniknya. Belajar tekniknya. Nah misal kita nemu logo nih di mana gitu, misal kita nemu logo yang menurut kita, kayaknya bisa nih gue bikin nih, ya kita bikin, samain dong. Paling cuma beda warna doang lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, itu jangan dipublish, artinya udah itu karya buat diri sendiri aja. Jadi itu kayak pencapaian diri sendiri kalau bahwasanya gue bisa loh bikin kayak gitu logo satu. Nah gue pengen coba lagi ya bikin cari logo yang lain gitu lah. Nah biasanya dengan kita sering ATM itu nanti dengan sendirinya kita merasa
ada rasa ingin yaitu memodifikasi. Kita udah buat logo yang udah kita buat. Nah, kita tuh mau dimodifikasi lagi. Entah itu apa yang dimodifikasi, entah itu bentuknya atau lengkungan apanya gitulah, gitu-gitu. Pasti gitu. Nah, jadi kalau gue rekap ulang, jadi tips kalau mau dalamin ini ya desain grafis, nah niat dulu nomor 1. Kedua, jangan berpatok sama perangkat. Jadi jangan sampai pernah berkecil hati atau pesimis kalau punya laptop atau PC yang speknya rendah, karena semua desainer pasti pernah merasakan begitu. Ya sedihnya punya PC atau laptop yang serba nge-lag atau apa ya, itu berproses. Makanya dengan niat kita tuh punya kita niat karena apa nih kita mau belajar desain. Kalau gue tadi karena gue pengen upgrade laptop ya, kalau desain nggak kayak kemarin nggak nge-lag. Nah, nanti kalau lu pada mau niatnya karena apa, nah itu ditanamin terus dalam diri sendiri. Jadi nanti dengan udah kuat 2 poin itu aja, udah bisa lah, gue jamin bisa lah buat mendalami desain grafis itu gitu. Dan soal soal kayak gue belajar di mana atau apanya gitu. Nah, gue mau cerita lagi. Jadi gue itu sebenarnya desain itu otodidak banget. Gue 2 tahun otodidak. Bayangin gue 2 tahun otodidak. Gue cuma nonton di YouTube atau di mana gue searching gitu. Jadi gini, tadi contoh logo, kan ATM. Iya. Lu nemu logo, lu ambil. Nah, lu cari tuh kayak misalkan teknik bagaimana cara membuat ini, misalkan lengkungan begini. Nah, cari aja itu, dan pasti ada karena itu udah banyak banget. Jadi kalau yang berpikir belajar desain harus bayar, enggak. Gua 2 tahun awal itu belajar desain semua otodidak, cuma modal internet sama kuota doang udah. Apalagi kalau yang ngasih sekolah atau kuliah pasti kan disediain fasilitas wifi dong. Nah, itu manfaatin banget udah. Karena gua ya gitu dulu, gua kalau nyari tempat pasti yang ada wifi-nya minimal kencang, nggak perlu kencang sih, minimal yang penting stabil aja gitu buat belajar gitu. Gua cari-cari di internet, gua tonton itu kayak tutorial bikin ini dah. Ya gitu, konsisten perlahan-lahan aja, nggak usah terlalu cepet-cepet banget. Tapi ya gitu, menjanjikan banget kalau emang nanti 2 poin tadi yang gue bilang tuh udah matang aja, udah enak kedepannya, enak banget. Jadi itulah tadi yang gue bilang sih. Gue gitu sih pengalaman gue kalau ditanya asal kayak kalau gue gimana caranya tips menjadi desain grafis gitu. Ya intinya misalnya lu emang pengen nekunin desain grafik, jangan misal benar-benar niat ya. Kalau gue ambil kesimpulan, jangan lu nggak mulai itu lu nggak mulai gara-gara keadaan. Nah benar, keadaan bukan alasan apapun. Bisa lu sebenarnya misal lu nggak punya laptop segala macem, lu bisa cari warnet kan. Cari warnet nggak apa-apa kan. Soal warnet, iya gue punya teman kayak gitu. Kayak gitu lu punya. Nah gila, iya. Tapi kalau dia bukan desain grafis, dia profesinya lebih ke ini 3D malah. Oh 3D. 3D itu lebih berat kalau tahu itu. Banget 3D itu nge-lag banget kalau untuk laptop kebanyakan, kalau mahasiswa lah katakan lah emang itu berat banget. Nah ada temen gue gitu. Ya gitu. Dia pernah cerita gitu, gue dulu pernah belajar ini di warnet ya, karena ya gitu dia punya laptop gak memadai, ya udah dia ke warnet hampir setiap hari, katanya 2 jam sampai 3 jam lah. 2 jam sampai 3 jam buat nonton di YouTube tutorial apa gitu, dia tontonin lah. Nah cuma sampai sekarang dia bener jago gue aja malah kalau gue ada waktu kosong gue malah pengen ke dia samperin, bahkan kalau perlu gue bayar nggak apa-apa dah, ibaratnya gue kursus di dia lah. Ya gue belajar di dia nggak apa-apa lah, gue bayar gitu apa. Cuman ya gitu, masih kendala di waktu, jadi mungkin suatu saat gue bakal bisa gitu juga ikut ke dia gitu. Atau dia juga ke gue, ya saling-salingnya aja, tukar ilmu lah. Tukar ilmu. Nah, ya benar, keadaan itu bukan alasan. Jadi keadaan kalian apapun, mulai dari sekarang aja, gitu. Nah, intinya jangan misal udah niat udah kenceng terus kalian mikir gue nggak punya ini, malah diurungin niat kalian kan. Mungkin bisa jadi rezeki kalian malah kan ada di desain grafik gitu kan. Makanya mulai aja kan, namanya kan gue aja kalau gue ini bukan kurang percaya sama keberuntungan, tiba-tiba kita ini kita beruntung. Benar. Menurut gue niat terus ketemu usaha itu keberuntungan, sama dengan keberuntungan. Menurut gue kayak gitu. Jadi kan bisa udah niat terus ada usaha, terus kita tiba-tiba dipanggil project apa, itu kan keberuntungan menurut gua. Kayak gitu kan nggak ada yang tiba-tiba kita lagi duduk nggak tiba-tiba
Ada langsung terus kan nggak ada kan, pasti semua ada niat. Kalau misalnya ada niat terus kita nggak ada usaha, bohong ya kan, bohong kayak gitu kan. Iya benar, gue setuju. Nah terus pertanyaan terakhir, awal pertama kali lu ngedesain pakai tools apa? Aduh, sedih banget kalau diceritain dah. Enggak sih, gini. Oke. Tools tuh maksudnya aplikasi ya? Iya, aplikasi lah. Gua awal banget desain itu pakai CorelDRAW. Oke, itu waktu itu versi apa ya? Kalau nggak salah gue inget versi X7. X7 bukannya masih terbaru ya? X7 masih inilah masih ini. Karena kan kita kan semester 3 kan 2017 kan. Bener kan X7 ya 2017. Yeah. Nah, iya gue pakai versi itu. Ya bener jatuh terbaru waktu itu ya. Nah, ya gue pakai versi itu. Ya, itu pun gue bajakan. Ya, bayangin kita mahasiswa. Dulu gitu aja kita belum itu masih mahasiswa, masih fokus belajar kan, kayak gitu-gitu tuh. Ya udahlah, kalau bisa bajakan deh, enggak apa-apa deh. Yang penting niat dulu deh, bajakan enggak buat belajar kan, buat belajar dulu. Belajar dulu. Nanti ketika udah duit ada belilah yang asli kan. Beli. Nah, membeli itu berarti kita menghargai developernya dia gitu. Dia susah payah bikin aplikasi bertahun-tahun, masa kita ngebajak? Iya dong, sakit dong. Bukan berarti kita pengen bajakan, bukan karena emang keadaan duit yang cuma bisa makan buat nasi dan orek tempe, disuruh beli software kayak gitu kan. Cuman kan kalau konteksnya buat belajar ya kan nggak masalah kan, buat belajar juga gitu. Menurut gua nggak masalah kayak gitu. Cuman ketika lu udah punya duit, ibaratnya lu udah ada penghasilan sendiri segala macem, belilah, nggak masalah beli. Apa ini sih banyak lah untungnya apa ruginya juga. Keluar misalnya software Adobe misalnya 1 juta, lu keluarin 1 juta pasti kan bakal balik kan. Iya kayak gitu. Iya. Dan lu pakai CorelDRAW X7. Iya benar. Ya itu versi terbarunya waktu itu ya. Iya, oke. Itu gua belajar gak nyampe setahun. Kalau nggak salah gua cuma 5 bulan. 5 bulan. Nah, jadi gua 5 bulan itu pakai CorelDRAW. Dan ada teman gua ngajarin ke gua, pakai AI aja enak loh. Gua kan ya karena kan gua tuh jiwa senang desain. Jadi kalau dibilang sama dia enak, ya gua nurut aja. Ya udah, oke, gua bulan ke-6 gua pindah. Nah, bulan ke-6 itu gue agak ada rasa kayak, kok lebih susah dari Corel ya. Ya karena ya dulu gue pikir kayaknya lebih gampang Corel kan. Cuman teman gue ngeyakinin, gampang loh, ayo coba lu belajar lagi deh. Nanti kalau nggak tahu tanya ke gue, kata teman gue gitu. Ya udah dong. Gue belajar dengan masuk ke bulan ke-3 atau ke-4 kalau nggak salah. Bener kata teman gue, ngerasa wah enak banget. Enak tuh udah arti, enak itu emang bener-bener apa sih, kayak bukan dibuat-buat. Bener-bener gue ngerasa ini enak banget gitu. Kayak ibaratnya lu beli makanan apa di luar, lu kalau nyicipin tuh enak, berarti itu bener enak, bukan dibuat-buat gitu. Paham. Okay. Dan sampai sekarang pun itu masih jadi software utama gue buat desain, AI Adobe Illustrator. Dan CorelDRAW itu udah gue tinggalin. Emang rata-rata gue juga mulai pakai Corel, cuman X3 dulu gue lebih lawas. X3 gue dulu. X3. Makan sebelum Corel gue main pen, pakai pen gue dulu. Software langsung Microsoft pakai pen. Dan desainnya pun gunung, tengah matahari, cuman pakai pen kan. Dibuat lebih ya sedikit realistis lah gue pakai pen. Terus gue main Corel, terus gue nggak ke AI aja, cuman gue nggak ke AI dulu, gue main ke Photoshop dulu. Oh iya Photoshop ya. Photoshop, cuman kan gue baca-baca kan Photoshop itu lebih bagus buat manipulasi foto ya. Iya. Manipulasi foto, terus akhirnya gue nyoba AI, ternyata ya gue rasa dari 3 itu ya, Corel itu kan kalau emang ibaratnya udah menguasai salah satu, itu dia pasti ada yang nyambung kan. Iya benar. Tinggal adaptasi kita sedikit lagi aja. Gue waktu itu pindah ke AI itu ada adaptasi software dari Photoshop ke AI atau dari Corel ke AI itu cuman 2 minggu. Tuh 2 minggu. 2 minggu itu juga kan karena niat kan. Benar, kan kalau emang pengen bisa segala macam. 2 minggu gue bisa akhirnya AI kayak gitu. Jadi ya kalau emang teman-teman mau niat mau terjun ke desain grafik segala macem, apapun ya, misal prospek pekerjaan mau apapun, niat kan. Niat banget. Niat terus usaha, jangan lupakan usaha segala macem. Misalkan kayak ya nyicil aja dari sekarang lah buat misal portofolio kecil kayak logo segala macem. Nah.
nggak perlu langsung lu gede bikin tiba-tiba jebret bikin karikatur. Jangan. Ya, stres sendiri. Itu kesalahan besar desainer kebanyakan. Baru mulai mintanya langsung yang berharapnya, pengen yang gede. Jangan. Hindarin aja kayak gitu, jangan deh. Ibaratnya kalau kalian pengen mulai, oke lah kalian bisa kan kerja desain grafik enak kayak begini kan segala macem. Cuman mikirin gak enaknya juga, gitu kan pasti mikirin gak enaknya juga kayak gitu. Jadi ibaratnya imbang lah. Jadi ketika suatu saat kalian kan roda pasti berputar, nggak bakal terus di atas kan. Pasti bakal di bawah. Nah ketika kalian berada di posisi ke bawah, ya nggak terlalu sakit. Jadi kalian udah bisa mengantisipasi. Oh ternyata kayak begini kayak gitu kan. Intinya nikmatin proses. Iya nikmatin proses lagi gitu. Proses. Kalau proses udah bener, hasilnya nggak bakal bohong. Kalau yang gue denger dulu ada lagu tuh JKT, usaha keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Anjay. Kayak gitu kan. Itu yang masih jadi gue ibaratnya ya usaha aja dulu kan hasil mah nanti tiba-tiba lu berasa kayak misalnya desain grafik kan kayak lu kan 4 tahun belajar kan. Terus lu dibayar 100.000, misalnya dibayar nggak mungkin 100.000 juga ya sekarang kan. Ya paling udah main-main JJ lah. Iya JJ lah. Kan. Ya udah main JJ kayak gitu. Dan itu klien itu bukan ngebayar hasil desainnya kalau buat gue ya, bukan ngebayar hasil desain tapi ngebayar hasil proses lu. Itu prosesnya. Iya, jadi ya itu emang proses itu benar-benar ini kan, walaupun emang hasil akhirnya dilihat juga. Iya. Cuman setiap di balik ada hasil itu pasti ada suatu proses. Dan itu emang namanya ya itu menikmati hasil dengan cara prosesnya itu kan. Bener. Setuju gue. Mungkin ya itu dulu kan podcast kita hari ini kan berbicara tentang desain grafik segala macem kan. Itu ya mungkin kalau buat temen-temen mau komunitas lain mau ngadir di podcast kita tinggal hubungin kontak ya yang ada di bawah kan, nanti ditaruh di deskripsi. Jadi ya kita sediain semua kalau misal teman-teman dari misalkan sekarang desain, besoknya misal programmer ada yang mau dateng. Wah, nggak apa-apa. Ya kan? Atau sebenarnya nggak masalah tentang dunia pekerjaan juga, misal kayak mau teman-teman pecinta alam gitu kan. Iya. Nggak masalah hadir kita ngobrol di sini kan namanya kan menyebarkan ilmu kan, menyebarkan pengalaman ilmu gitu. Ya mungkin terima kasih Reja udah mau hadir kan, udah mau nemenin gua ngomong kan. Siap. Soalnya di sini yang kalau desain grafik gua doang, gua kadang suka ngomong sendiri. Makanya kan gua ngundang lu kan. Daripada gua ngomong sendiri kan, makanya ya gua punya temen kan yang udah emang berkompeten, udah lama udah terjun ke desain grafik. Jadi ya gua undang aja kita sharing ilmu kan. Kapan lagi kan ilmu gratis gitu kan. Biasanya kan karena ilmu itu menurut gua sesuatu yang paling mahal lah. Gitu. Mahal. Jadi ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.